Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang agak rumit, tetapi saya berusaha menyampaikannya sesederhana mungkin. Mudah-mudahan berhasil. Tetapi kalau tidak, minta maaf. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap kita, Anda dan saya, itu adalah ciptaan yang menakjubkan, yang ajaib, dan bahkan misteri. Kita sebetulnya adalah makhluk rohani, tetapi dengan ekspresi jasmani. Dan kita ajaib dan menakjubkan itu karena kita mempunyai apa yang dinamai dengan kesadaran. Kita adalah makhluk yang bisa sadar, termasuk sadar akan dirinya sendiri. Makhluk lain tidak. Karena itu makhluk lain tidak bisa bercermin, tidak bisa berefleksi, karena dia tidak bisa menyadari dirinya. Tetapi kita bisa. Bahkan kita bisa sadar bahwa kita itu berpikir. Oh, saya lagi mikir ini, saya lagi mikir itu, sadar, bisa. Dan itu menakjubkan sekali. Namun karena menakjubkan dan karena misteri, tidak bisa dipahami secara penuh, utuh, total. Bukan pikiran yang bisa mengerti kita, tetapi kesadaran yang bisa mengerti pikiran. Karena itu kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri secara tuntas. Dan karena sulit, maka kita cenderung menyederhanakannya dengan berpikir. Maka kebanyakan orang itu berpikir bukan sadar. Jadi ada dua jenis orang. Orang yang pertama adalah mendasarkan hidupnya pada berpikir. Orang yang kedua mendasarkan hidupnya pada sadar. Orang yang berpikir, dia hidup di dalam imajinasinya, dalam dunia maya. Karena dia menggambarkan dirinya sebagai apa yang dia pikirkan. Dan yang dia pikirkan hanya masalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan dua-duanya tidak real. Apa yang terjadi di masa lalu adalah ingatan yang sudah tidak ada dan tidak bisa kita tarik sampai sekarang. Dan apa yang kita bayangkan di masa depan, kita proyeksikan ke depan, itu juga belum ada. Karena itu orang pada tipe pertama ini dia hidup di dalam ilusi. Bahkan dalam berelasi, dia berelasi bukan dengan orang itu, tetapi dengan pikirannya sendiri tentang orang itu. Maka kemudian frustrasi, karena pikiran kita itu stabil, statis, dan membosankan. Terbatas sekali. Karena itu dalam berelasi juga banyak gagal. Karena yang berelasi adalah saya yang saya pikir adalah saya, dengan orang yang saya pikir adalah orang itu. Padahal apa yang saya pikirkan tentang orang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang itu. Karena yang saya pikirkan tentang orang itu adalah ilusi di kepala saya, dan orang itu adalah sebuah misteri yang tidak bisa dipahami. Karena itu orang yang mendasarkan hidupnya pada pikirannya, dia selalu frustrasi. Tetapi dia merasa nyaman. Meskipun nyamannya palsu, karena berdasarkan ilusi. Mengapa nyaman? Karena dia berpegang pada sesuatu yang bisa dia pegang atau andalkan, yaitu false belief. Dia menyadari dirinya sebagai sejarah tentang dia, cerita tentang dia, dan gambaran diri tentang masa depannya. Dan itu bagi dia lebih mudah dipegang, karena bisa dipikirkan. Coba
berada di sekarang, sadar saat ini, melupakan masa lalu, menyingkirkan masa lalu dan menyingkirkan masa depan, maka kemudian kita kehilangan siapa diri kita. Orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada pikirannya tidak bisa berada pada saat sekarang ini. Tidak bisa sadar sepenuhnya saat ini. Mengapa? Karena ketika kita menyingkirkan masa lalu dan sejarah dan menyingkirkan masa depan yang merupakan proyeksi, kita kemudian kehilangan pengenalan diri. Siapa aku ini? Karena biasanya aku adalah ingatan tentang masa lalu dan proyeksi tentang masa depan. Saya sekolah di sini, saya lahir di sini, semuanya tentang kisah tentang yang sudah terjadi. Dan itu tidak ada karena sudah berlalu. Juga membayangkan nanti mau jadi ini, mau jadi itu. Tapi itu juga ilusi karena belum terjadi. Dan ketika itu disingkirkan semua, saya jadi bingung. Lalu saya ini siapa? Tanpa sejarah, tanpa masa depan. Tetapi orang yang kedua, yang mendasarkan hidupnya pada kesadaran, dia sadar sepenuhnya selalu hadir pada saat ini. Karena yang ada dalam kenyataan ya saat ini. Coba Anda bisa lepas dari saat ini. Coba, saya ingin sekali mengenal, bertemu dengan seseorang yang bisa lepas, keluar dari saat ini. Tidak pernah ada. Selalu ada di saat ini. Hanya dia seringkali tidak sadar. Karena justru berpikir tentang masa lalu dan masa depan. Karena ketika dia hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya pada saat ini, banyak orang yang kemudian kehilangan pengertian tentang dirinya. Dan disitulah misterinya. Padahal realitas ya hanya saat ini. Tidak ada orang yang bisa lepas dari saat ini, melarikan diri dari saat ini, tidak ada. Itu hanya pikirannya yang mikir ke sana, mikir ke sini. Tapi realitasnya ya saat ini. Dia tidak pernah bisa lepas dari saat ini. Nah, orang yang hidup yang kedua, dia hidup berdasarkan kesadarannya. Dia sadar bahwa dirinya adalah the force of life. Daya hidup yang membuat dirinya hadir di saat ini, sekarang ini. Dia sadar bahwa sejarah ya sejarah itu masa lalu. Dia sadar bahwa masa depan belum terjadi. Maka dia menghayati dirinya sebagai sebuah kesadaran saat ini. Sadar akan udara, sadar akan bunyi-bunyi, sadar akan orang lain, sadar akan siapa dirinya, sadar bahwa yang ada hanya saat ini saja. Sadar bahwa kadang-kadang pikirannya ke sana kemari, tetapi ya tetap dia ada di sini, tidak bisa ke tempat lain, tidak bisa melarikan diri dari saat ini. Dan karena itu dia sadar sepenuhnya, bersyukur, menerima segalanya, mengalami segalanya dengan rasa syukur, karena yang ada ya cuman itu. Kadang-kadang dia lari tentang masa depan, dia lari ke masa lalu, tetapi dia sadar bahwa masa lalu adalah ingatan yang sudah berlalu. Dan masa depan adalah sebuah harapan yang belum ada. Dan dia sadar bahwa yang ada adalah saat ini. Maka dia mensyukurinya, dia mengalaminya. Dia mendasarkan hidupnya bukan pada thinking, tapi pada experiencing. Dia mendasarkan hidupnya bukan pada berpikir, tetapi pada mengalami, menjalani, menerima kenyataan dengan rasa syukur. Setiap peristiwa adalah anugerah yang disyukuri. Karena dia bisa hadir di situ dan sadar sepenuhnya. Dia tidak melarikan diri pada ingatan di masa lalu. Dia tidak melarikan diri pada harapan di masa depan. Dia tidak melarikan diri pada pikiran. Karena dia mendasarkan hidupnya bukan pada pikiran, tapi pada pengalaman. Pada kesadaran, pada rasa syukur, boleh mengalami dan menerima segalanya. Maka ketika dia bertemu dengan orang, dia juga sadar bahwa orang itu
bukan yang dia pikirkan, tetapi adalah sebuah kehidupan, daya hidup yang menggerakkan orang itu untuk hidup seperti dirinya. Daya hidup di dalam dirinya terhubung dengan daya hidup yang ada di sekitarnya. Daya hidup yang ada pada orang-orang yang dia jumpai, daya hidup yang ada pada pohon-pohon, pada langit, pada awan, pada angin, pada burung. Daya hidup yang sama. Karena daya hidup itulah yang menggerakkan dan menghidupkan dia sendiri. Dia adalah the force of life. Dia adalah the source of life. Yang terhubung dengan daya hidup yang lain. Karena itu dia tidak pertama-tama memikirkan siapa dirinya, tetapi menjalani dan mengalami, sadar akan siapa dirinya. Yang adalah misteri, daya hidup yang menggerakkan dan menyatukan, menyeimbangkan. Karena itu dia sadar bahwa dia adalah spiritual being dengan ekspresi jasmani, ekspresi badani. Dan karena itu tidak terbatas pada apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang dia bayangkan tentang masa depan. Melainkan adalah sebuah ketakterbatasan yang timeless, tanpa waktu, tanpa dimensi waktu. Dan itulah kesadaran, dan itulah misteri, itulah daya hidup. Ketika Allah menciptakan kita, Allah menghembuskan daya hidup itu ke dalam diri kita. Dan Allah yang adalah kasih itu menjelma di dalam diri kita yang adalah kasih itu sendiri. Kita perlu menyadari siapa diri kita. Apakah pribadi-pribadi yang mendasarkan diri pada pikiran, saya berpikir tentang diri saya yang berdasarkan memori, ingatan masa lalu, dan proyeksi masa depan. Juga memikirkan orang lain seperti yang saya pikirkan tentang dia, yang seringkali tidak ada hubungannya sama sekali. Atau saya adalah sebuah daya hidup, kesadaran yang menyatukan seluruh diri menjadi utuh sebagai pribadi, yang membuat diri saya seimbang dan hidup. Yang suatu ketika harus kembali kepada yang memberi daya hidup itu, kita kembali kepada kesatuan, keutuhan dengan sang daya hidup itu sendiri. Yang jelas, kita adalah daya hidup yang berasal dari Allah dan bersifat ilahi dan selalu bersatu dengan daya hidup yang sejati yang memberikan sebagian daya hidupnya di dalam diri kita yang unik ini. Yang jelas kita begitu dikasihi oleh Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan, karena kita bagian dari daya hidup yang sejati yang ada pada Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.